Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan Anda semua, membahas sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu produk yang sangat penting, sangat diperlukan oleh setiap manusia tentunya untuk memelihara kesehatannya. Namun produk ini tidak lain menjadi sesuatu yang sering dipalsukan, ya, karena banyak kepentingan, karena banyak dimanfaatkan, karena produk ini banyak diperlukan orang, sehingga rawan dijadikan pemalsuan. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana mendeteksi pemalsuan yang terjadi pada susu, supaya kita sejak dini bisa mengetahui bagaimana apakah ini susu murni ataupun susu yang sudah dipalsukan, ya. Kita tahu bahwa susu itu disebut di dalam Al-Quran, ya. Allah berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu, ya. Pada binatang ternak, pada sesuatu, ya, hewan yang kita budidayakan, baik itu sapi, ya, baik itu kerbau, kambing, domba, unta, kuda, dan seterusnya, itu ada sesuatu pelajaran bagi kita yang sangat berharga. Dilanjutkan, ya, artinya kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi atau kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Di sini mengandung sesuatu yang sangat berfaedah, sangat besar, sangat luar biasa manfaatnya, sehingga seperti topik yang akan kita bahas di dalam kesempatan ini, jadi dengan kondisi itu banyak dipalsukan susu itu dengan motif berbagai macam motif yang muncul di dalamnya. Nah, bagaimana pemeriksaan air susu terhadap kemungkinan pemalsuan tidaklah mudah, ya, tidak mudah untuk melakukan apakah ini dipalsukan atau tidak. Tidak bisa kita hanya merasa saja, ya. Hasil pemeriksaan sesungguhnya hanya berarti kalau air susu yang diperiksa tersebut dibandingkan dengan hasil pemeriksaan susu yang berasal dari kandang atau susu segar yang berasal dari pemerahan sapi, apakah ada perbedaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitasnya ataupun tidak. Nah, pemalsuan dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga air susu tidak memperlihatkan adanya perubahan secara fisik, namun secara kimia akan berubah, ya. Jadi kalau dilihat kasat mata, ya, susu, ya, warnanya seperti ini, putih, ya. Tidak bisa, sulit untuk kita mengetahui apakah dengan kasat mata itu bisa mengetahui apakah ini dipalsukan atau tidak, ya. Tetapi kita terus berusaha apa sih tanda-tandanya kalau susu itu dilakukan pemalsuan. Ada beberapa hal berikut ini hendaknya mendapat perhatian. Ada indikasi pemalsuan susu, misalnya salah satu contohnya, ya, bila berat jenisnya susu rendah, kurang dari 1,028, ya, harus dicurigai ini adanya pemalsuan, ya, walaupun tidak semuanya dipalsukan dengan penambahan air misalnya.
Yang kedua, tanda-tandanya bila didapatkan kadar lemak rendah ya ataupun sangat rendah, maka kemungkinan pemalsuan lebih besar lagi ya kadar lemaknya. Nah, yang berikutnya tanda-tandanya ya, bila berat jenis air susu normal akan tetapi kadar lemaknya rendah, maka biasanya hal ini disebabkan oleh pengambilan kepala susu atau krimnya ya. Juga prosentase lemak di dalam bahan kering sangat rendah. Nah, ini adalah indikasi atau tanda-tanda bahwa susu tersebut kemungkinan itu adalah dipalsukan ya. Kita lanjutkan ya, bagaimana kalau kita lakukan pemeriksaan pemalsuan susu ini. Yang pertama ya, kalau misalnya susu itu ditambah atau dipalsukan dengan menambah air misalnya. Kalau sedikit air ditambahkan dalam susu, aspek air susu tidak akan berubah ya. Jadi kalau sedikit tidak akan berubah. Kalau air ditambah dalam jumlah banyak, maka susu akan encer dan kecenderungan warnanya ke biru-biruan. Umumnya ya, pemalsuan mengakibatkan yang pertama terjadi titik bekunya itu akan naik ya. Kemudian berat jenisnya juga, kadar lemak dan kadar bahan keringnya menurun gitu. Nah, yang kedua misalnya ya, pemalsuan dengan menambahkan skim milk ya atau mengurangi krim juga. Pemalsuan ini umumnya mengakibatkan berat jenisnya. Nah, ini sudah kita jelaskan di dalam beberapa kesempatan yang sebelumnya ya. Kita mengukur berat jenis itu dengan laktodensimeter ataupun laktometer ya. Jadi kalau misalnya dipalsukan ya, ini maka berat jenisnya akan naik. Yang berikutnya kadar lemaknya turun, dan yang berikutnya juga sebagai tanda adalah kadar bahan keringnya menurun juga. Nah, ini beberapa hal yang berhubungan kalau misalnya susu itu dipalsukan dengan skim milk ataupun mengurangi krimnya. Nah, berikutnya susu itu sering dipalsukan dengan penambahan air dan skim milk atau dengan pengambilan krim dan penambahan air. Ini pemalsuan berganda ya, sudah dilakukan penambahan air dan skim milk atau pengambilan krim ya, dan dilakukan penambahan air. Berganda dia, kalau dosanya dosa double. Oke ya, bila air susu ditambah air dan skim milk dalam perbandingan yang betul, atau krim diambil dari susu kemudian ditambah air dalam perbandingan yang betul, maka air susu akan berat jenisnya tidak berubah ya. Sementara kadar lemaknya turun dia. Dan selanjutnya kadar bahan kering akan turun pula. Kemudian kadar lemak dalam bahan kering akan turun juga. Nah, ini beberapa tanda kalau dilakukan pemalsuan berganda ini ya, penambahan air dan skim milk atau pengambilan krim dan penambahan air ya. Berikutnya adalah yang sama-sama putih ini, yang sering juga dilakukan ya, dengan pemalsuan penambahan santan ya. Apa akibatnya? Maka karena santan itu mengandung lemak juga, maka akan terjadi kadar lemak dari susu tersebut akan naik ya. Kemudian yang berikutnya tandanya adalah daya pisah krim menjadi lambat dia. Sementara kadar gulanya akan naik juga. Dan yang berikutnya terdapat butir-butir lemak besar dari sel-sel tumbuhan. Kalau kita misalnya mengambil sampling, taruh di mikroskop, kita amati. Jadi butir-butir lemak dari sel tumbuhan itu cenderung lebih besar daripada butir-butir lemak dari susu. Oke, itu tanda-tanda kalau kita misalnya memalsukan, bukan kita ya, jangan sampai kita, kalau ada orang yang memalsukan dengan cara menambahkan santan pada susu, itu tanda-tandanya. Yang berikutnya adalah pemalsuan dengan air kelapa
Air kelapa kan ada rasa manis-manisnya ya. Jadi berinovasi, tapi berinovasi yang kurang baik ya. Nah, pemalsuan ini kadang-kadang karena susu berbau kelapa ya, nanti tandanya, maka jarang dilakukan orang ya. Ini juga jarang dilakukan karena nanti berbau kelapa. Akibat dari pemalsuan ini, kadar lemak akan naik ya, daya pisah krim menjadi lambat, kadar gula juga naik, terdapat butir-butir lemak besar dari sel-sel tumbuhan. Kalau misalnya kita melihat menggunakan mikroskop ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah pemalsuan dengan air beras atau air tajin. Ya, jadi ini sering juga dilakukan pemalsuan secara menggunakan air tajin, ini sering dilakukan ya. Pemalsuan ini dapat dibuktikan secara kimiawi ataupun dengan mikroskop ya. Yang jelas kalau kita misalnya pemeriksaan secara kimiawi, misalnya kita mengambil sampling ya dalam tabung reaksi, kemudian dicampur dengan 10 cc air susu dan ditambahkan 0,5 cc larutan asam astat ya, acetic acid, kemudian dipanaskan dan disaring dengan kertas saring ya. Kepada filtratnya ya, nanti kan kita dapatkan filtrat, diteteskan 4 tetes larutan lugol ya. Kalau reaksinya negatif jika warnanya menjadi hijau, dan reaksi positif jika warna cairan menjadi biru ya. Jadi kalau dia negatif warnanya menjadi hijau, tetapi kalau misalnya kita tetesi dengan 4 tetes larutan lugol tersebut menunjukkan warna biru, maka dia positif, dilakukan penambahan dengan air beras atau air tajin tersebut ya. Kemudian kalau diperiksa dengan mikroskop bagaimana? Nah, di dalam sediaan susu atau sedimennya terdapat dilihat adalah butir-butir amilumnya. Jadi butir-butir amilum itu berbeda dengan butir susu ya. Jadi kita bisa amati, oh kok ada terjadi keanehan di sini. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa susu yang kita amati itu adalah dilakukan pemalsuan. Berikutnya adalah pemalsuan dengan memasak ya, dimasak dia. Ini juga sering dilakukan ya. Nah, ini terjadi kalau misalnya konsumen lebih suka minum susu pagi hari ya. Karena itu sore hari susu banyak tersisa di perusahaan atau pada peternakan rakyat. Nah, sisa itu dimasak lalu didinginkan dan disimpan. Besok paginya susu yang telah dimasak itu dicampur dengan susu segar berasal dari pemerahan pagi hari. Nah, ini yang sering terjadi. Misalnya ada peristiwa hujan tidak bisa mengantar ya ke industri pengolah susu atau ke koperasi tempat penampungan susu. Nah, akhirnya berinovasilah ya dengan cara merebusnya ya. Ini pun ya nanti dicampur dengan susu segar, seolah-olah benar-benar susunya itu tidak dipalsukan, tetapi ya ini masuk kategori tetap dipalsukan ya. Nah, bagaimana caranya? Bisa dibuktikan dengan cara kimiawi ataupun dengan menggunakan mikroskop ya. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya ya lazim, sering ya, bukan lazim dalam hal yang baik. Harusnya jangan dilakukan karena ini adalah kebohongan. Bagaimanapun ini akan menurunkan kualitas dari susu segar yang nantinya akan dijual ke konsumen ataupun ke produsen. Oleh karena itu, untuk ini ya, perusahaan yang besar industri pengolah susu ini sangat amat sekali menjaga quality control. Jadi sebelum masuk, mereka memasukkan susu itu ke dalam ini ya pabrik ya, itu harus dilihat dulu ya, di sampling ya, yang minimal dengan berat jenisnya dia ininya dilakukan pengukuran ya. Setelah itu
Kalau punya peralatan yang lebih canggih dengan segala macam itu yang bisa mengeluarkan nilai dari susu itu ya. Ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar supaya dia bisa mengontrol kualitasnya dan memberikan susu yang terbaik ya, produk susu yang terbaik bagi konsumennya, sehingga benar-benar dia bisa dipercaya ya. Nah, berikutnya adalah pemalsuan dengan tepung ya. Sering orang melakukan pemalsuan susu segar dengan menambahkan air kemudian ditambah dengan tepung segar supaya berat jenis susu tetap tinggi. Maka untuk itu dapat diketahui dengan beberapa cara ya, dengan cara-cara yang mungkin bisa dilakukan untuk melihat hal ini ya. Misalnya ya, dengan cara mengocok susu yang tersangka ya, yang terdakwa susu tersebut ya, ada pemalsuan secara sempurna ya, dikocok ya. Kemudian setelah itu ditetesi susu itu dengan 15 sampai 20 tetes ke dalam cawan gelas ya. Setelah itu tambahkan 1 tetes larutan yodium, nah 0,1 N ya. Kemudian kocok secara perlahan dengan cara memutar cawan gelas tersebut, kemudian dibiarkan. Nah, setelah 1 menit lihatlah dasar cawan gelas tersebut. Bila terdapat butir-butir yang berwarna biru tua, hal ini menunjukkan bahwa susu tersebut telah dibubuhi tepung ya. Mungkin pula terdapat 2 atau 3 butir yang berwarna kecoklat-coklatan. Hal ini keadaannya yang normal ya. 3 butir ya yang berwarna kecoklat-coklat. Hal ini keadaannya yang normal. Jadi ini tanda-tanda ya bahwa ya, jadi ini bisa diperhatikan ya. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan mikroskop, ini akan terlihat karena bagaimanapun ya ini berbeda ya, butir-butir lemak dari susu dan mungkin partikel yang ada di tepung itu akan berbeda ya, karena berbeda asalnya ya dari produk hewan dan produk hasil dari tumbuh-tumbuhan. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Kita belajar tentang pemalsuan yang sering dilakukan pada susu ya. Nah, ini sering terjadi dan hati-hatilah ya. Biasanya produk yang sangat baik, produk yang sangat dibutuhkan oleh semua orang itu rawan untuk dipalsukan. Kadang-kadang kita tidak sadar ya, beberapa tahun yang lalu itu bahkan dipalsukan secara sengaja, ada melaminnya di situ yang sangat berbahaya itu. Padahal digunakan untuk susu konsumsi untuk bayi ya, susu formula untuk bayi. Nah, ini sangat mengerikan ya. Jadi diformulasi ya secara khusus oleh mereka, oleh tangan-tangan yang ahli ya, dan sulit dibedakan, tapi tetap sesuatu yang curang itu akhirnya diketahui bahwa itu adalah susu yang palsu ataupun dipalsukan dan bahkan mengandung bahan yang sangat berbahaya bagi manusia ya, apalagi sasarannya itu adalah bayi ataupun balita. Mungkin mudah-mudahan, bukan mungkin ada mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, diberikan hidayah, diberikan motivasi yang kuat bahwa jangan melakukan hal-hal yang terlarang ya, dan itu akan mengakibatkan dosa yang besar, dan tidak hanya dosa, itu bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk ya, kembali mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, selalu kita bersemangat untuk mengkaji ilmu Allah yang ada di alam ini. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.